Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhammadatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, para hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Marilah kita bertakwa kepada Allah taala dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang tiada henti diberikan kepada kita. Ada suatu perkara yang dibutuhkan oleh setiap manusia, dan betapa banyak manusia hari ini yang mengeluh tatkala kehilangan perkara tersebut. Perkara itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang, oleh setiap anak kecil, dan dibutuhkan pula orang dewasa. Dibutuhkan pula oleh laki-laki, dan dibutuhkan pula oleh wanita. Dan perkara itu adalah kebahagiaan. Dan begitu banyak manusia pada hari ini berkata, sesungguhnya kami tidak merasakan kebahagiaan. Betapa banyak cara yang ditempuh oleh seseorang dalam mencari kebahagiaan. Sebagian memandang kebahagiaan dengan banyaknya harta, maka dia berupaya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya dan tidak peduli bagaimanapun cara yang ditempuhnya, sehingga harta tersebut melalaikannya dari sholat dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Keadaan orang tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takasur yang berbunyi Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Maka mereka memperbanyak harta dan mengumpulkannya, dan sebagian lain berbangga-bangga dengan banyaknya anak-anak, dan semua perkara itu melalaikannya dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan di antara manusia ada yang menyangka kebahagiaannya ada pada safar, yaitu berpergian, sehingga dihabiskan waktunya untuk berpergian dari satu kota atau negeri ke negeri yang lain. Namun untuk mencari kebahagiaannya ternyata tidak diperolehnya. Ada sebagian manusia merasa berputus asa untuk meraih kebahagiaan dan mengira kebahagiaannya adalah sesuatu yang semu dan tidak nyata. Dan orang-orang yang mengalami kebingungan tersebut tidak mengetahui bahwa kebahagiaan itu adalah sesungguhnya kebahagiaan itu ada dan nyata. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan taufik untuk bertakwa, maka Allah akan berikan padanya hati yang takut padanya, yang menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Kemudian dia tidak menjerumus ke dalamnya, dan dia memahami dengan benar apa yang dipadukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian tidak melalaikan sedikit pun, dan Allah Ta'ala memberikannya rezeki berupa amal yang solih, maka sungguh dia telah memperoleh kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amruhu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra'u sakara fa kana khairan lahu
wa in asabathu darra'u sabara fakana khairul lah. Yang artinya sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, semua perkaranya baik baginya. Apabila dia mendapat kebaikan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapat musibah, maka dia bersabar dan itu baik baginya. Dan keadaan tersebut hanya ada pada diri seorang mukmin. Hidup di dunia ini terkadang merasakan kesenangan dan terkadang mendapatkan musibah. Dan bagi seorang mukmin semua keadaannya baik bagi dirinya, sehingga dia senantiasa dalam kebahagiaan. Seorang mukmin berbahagia di dunia karena Allah Ta'ala menganugerahkannya ketenangan hati dan qanaah terhadap pemberiannya, sehingga dia tidak disibukkan dengan apa yang tidak ada pada dirinya. Adapun siapa yang menjadikan akhirat adalah keinginan kuatnya, yaitu orang yang bertakwa dan hamba yang solih, maka Allah Ta'ala akan satukan semua urusannya dan tidak akan tenggelam dalam kegelisahan. Allah Ta'ala akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Pada saat diri hamba dalam keadaan sakaratul maut, malaikat menyeru dirinya dengan seruan, "Ukhruji ayyatuhan nafsu thayyibatu kanat fi jasadi thayyibi, ukhruji jamidat hamidatan wa absiri birauhin wa roihani wa rabbi ghairi ghadbana." Yang artinya, keluarlah wahai jiwa yang baik yang ada pada jasad yang baik, keluarlah dengan terpuji, berbahagialah dengan rahmat dan kebaikan, serta Rabb tidak murka kepadamu. Dan dia terus diseru dengan seruan ini sampai jiwanya keluar, sehingga tatkala ruh tersebut keluar, segera diambil oleh malaikat maut, lalu dikapaninya dengan kapan dari surga dan wewangian dari surga. Kemudian malaikat membawanya ke atas langit dengan aroma wewangian yang sangat semerbak. Tidak ada seorang pun malaikat menjaga pintu langit kecuali berdoa kepada Allah Ta'ala agar ruh hamba mukmin tersebut diangkat melewati mereka, dan dibukakan pintu untuknya sampai ruh tersebut sampai ke langit ketujuh. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengembalikan ruhnya ke dunia. Sampai pada keadaan ini, kemudian dia merasakan kebahagiaan dan kenikmatan di dalam kubur. Ketika dia mendengar penyeru yang menyeru, "As-sodaqo abdi fa'afrisuhu minal jannah", yang artinya telah benarlah hambaku, maka bentangkanlah tempat tinggalnya di surga. Bersamaan dengan kebahagiaan dan kenikmatan ini, mukmin ini berkata, "Ya Rob, tegakkanlah hari kiamat, karena dia mengetahui apa yang ada setelahnya jauh lebih agung." Apabila dia bertemu dengan Allah Ta'ala, maka dia bersama dengan kelompok orang-orang yang bahagia. Karena manusia terbagi jadi dua ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang mendapatkan kebahagiaan, dan di antara mereka ada yang mendapatkan kebinasaan. Maka jadilah dalam kelompok yang bahagia, wahai saudara-saudaraku yang kembali kepada keluarganya dengan penuh keceriaan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wahai saudaraku, ketahuilah seorang yang terakhir masuk ke dalam surga yang paling sedikit kenikmatannya dari yang lainnya. Apakah kalian mengetahui seperti apa kenikmatannya? Kenikmatannya adalah Allah Ta'ala memberikan kepada hambanya seperti nikmatnya dunia semenjak pertama kali diciptakan sampai bumi itu binasa. Bisa kalian gambarkan? Kemudian Allah Ta'ala tambahkan lagi 10 kali lipat. Inilah tempat kenikmatan dan kampung kebahagiaan dan surga, saudaraku, yang tidak diraih dengan sebatas amal, karena sebesar apapun amalan yang telah kita lakukan, sesungguhnya surga jauh lebih agung. Karena akan tetapi surga diraih dengan keutamaan rahmat dari Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yudkhiluhu amaluhul jannah, faqila wala anta ya Rasulullah, qala wala anna ila an yataghammadani rabbi birahmah." Yang artinya, salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalan kalian,
Sahabat bertanya, tidak juga Anda ya Rasulullah? Ya, tidak juga saya, kecuali jika Allah menganugerahkan rahmatnya kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan tetapi amal perbuatan, yakni ibadah, adalah sebab diraihnya rahmat Allah Ta'ala. Terdapat dalam hadis, apabila Allah Ta'ala menghendaki kepada hambanya kemuliaan di surga, maka dia tidak memberikannya dengan sebab amalannya. Maka Allah Ta'ala berkata kepada malaikatnya, berikan kepada hamba ini musibah, maka hamba ini bersabar terhadap apa yang menimpanya. Maka bertambahlah kedudukannya di surga, yang kenikmatannya tidak akan binasa selamanya. Dan semakin sempurnalah kebahagiaan di surga dengan nikmat tambahannya, yakni melihat Allah Ta'ala. Maka kebahagiaan yang hakiki, wahai saudaraku, di dunia dan akhirat adalah dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala dan beramal salih. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat.